Hai, kali ini Mimin akan melanjutkan part ke-6 dari film Spirit Sword Sovereign. Bagi kalian yang belum tonton part sebelumnya, tonton dulu ya. Dan juga, jika kalian suka dengan channel ini, monggo di subscribe, like, serta di share. Dan ayo kita mulai aja ceritanya. Check it out! Setelah Chuyun bertemu dengan salah satu petinggi sekte Tianyang, esok harinya senior Yue datang menemui Chuyun. Yang belum tahu, di aula Ling Xiao ini ada beberapa wanita paling cantik di aula itu, dan Nona Yue ini adalah salah satunya. Kedatangannya ini adalah untuk mewakilkan permintaan maaf dari para senior murid inti yang membuli Chuyun di part sebelumnya. Karena sebagai sesama murid inti haruslah rukun. Setelah itu, senior Yue membawa Chuyun pergi ke pavilion Lingbing. Yang belum tahu, pavilion Lingbing adalah tempat menempa senjata terbaik yang ada di kota kerajaan ini, guys. Di sana, mereka menemui pemilik tempat itu. Dan pemilik tempat itu adalah kakeknya senior Yue, bernama Tuan Geju. Dia adalah penempat terbaik di kota kerajaan ini. Dan Nona Yue membujuk kakeknya untuk membantu Chuyun. Namun, saat kakeknya ingin membantu, Chuyun berkata tidak mau merepotkannya, dan Chuyun hanya ingin meminjam tempat serta alatnya, dan yang akan menempatnya adalah Chuyun sendiri. Lalu, Chuyun memberikan daftar material yang dibutuhkan. Di antara bahan-bahan itu, ada dua bahan yang bertentangan, dan itu adalah pengetahuan dasar penempaan. Dan tentunya, Tuan Geju ini meragukan kemampuan Chuyun karena ia tidak tahu tentang bahan yang bertolakan itu. Tapi, Chuyun mengatakan ia punya caranya sendiri untuk mengatasi hal itu. Dan Chuyun pun meminjam tempat untuk menempa senjatanya. Di luar ruangan, si kakeknya Nona Yue ini mendumel, guys. Karena dia aja sebagai penempa terbaik di kota ini, tidak mengetahui metode untuk mengatasi dua bahan yang saling bertolakan itu. Dan masa Chuyun yang masih muda ini bisa mengetahui hal itu? Lalu Chuyun pun memulai memperbaiki senjatanya. Karena senjata ini sedikit rusak saat ujian di hutan berkabut di part sebelumnya. Dan kebetulan ia mendapatkan material di rumah harta Aula Ling Xiao untuk memperbaiki senjatanya. Chuyun pun mulai mencampurkan dua bahan yang bertolakan itu dan menyelesaikan ketidakcocokan antara dua bahan berarti but yin dan yang dengan menambahkan sesuatu bahan lainnya. Namun, saat Chuyun memasukkan api spiritual yang dia dapat untuk membantu menyelesaikan ketidakcocokan bahan itu, tiba-tiba di saat ingin meleburkan senjatanya, api spiritual ini menyerap kekuatan di sekitarnya dan mengamuk. Tapi, Chuyun dapat mengatasi hal itu. Dan akhirnya pedangnya telah diperbaiki dan ditingkatkan. Di luar ruangan, sebelum kejadian itu, Tuan Geju mengkhawatirkan Chuyun karena jika dua bahan yang tadi dibicarakan digabungkan akan menyebabkan ledakan jika tidak hati-hati menanganinya. Tapi Nona Yue memberitahu bahwa ia mempercayai Chuyun dapat mengatasi hal itu. Di sini, kakeknya menyadari cucunya menyukai Chuyun karena ia sangatlah percaya dengan Chuyun. Nona Yue pun tersipu malu dan buru-buru pergi. Beberapa jam setelah itu, Chuyun pun keluar dan mengatakan bahwa penampakannya senjata telah selesai. Di sini, Tuan Geju masih tidak percaya, guys. Lalu Chuyun memberikan 12 jarum yin dan yang sebagai tanda terima kasihnya dari bahan-bahan yang tersisa. Dan Tuan Geju pun percaya akan hal itu. Kemudian Chuyun juga memberitahu bagaimana caranya untuk menggabungkan material yin dan yang saling bertolakan itu. Di sini, Tuan Geju mencoba menjodohkan cucunya dengan Chuyun. Namun, Chuyun tidak bisa menerima hal itu.
dan memberitahu bahwa dirinya sudah menikah. Nona Yue pun terlihat sedih guys. Dan setelah Chuyun berterima kasih, dia pun pergi. Lalu Tuan Geju menyarankan cucunya untuk melepaskan Chuyun. Dan setelah itu, Nona Yue menanyakan ke kakeknya mengenai tempat yang ia temukan dengan Chuyun di hutan berkabut, yang mana itu adalah rumah bekas keluarga Lei dulunya. Dan di sini, kakeknya memberitahu alasan di mana saat ayahnya Nona Yue meninggalkan Nona Yue saat masih kecil. Ayahnya ini ternyata menyukai Nona dari keluarga Lei. Namun karena alasan tertentu mereka gagal menikah. Lalu pada akhirnya, tiba-tiba keluarganya ini dibantai oleh sesuatu pasukan. Dan setelah mengetahui hal itu, ayahnya Nona Yue ini depresi. Dan suatu hari saat ia melihat kediaman keluarga Lei, dia melihat anak kecil. Namun anak itu menghilang setelah berbicara beberapa kata. Dan saat itu ayahnya Nona Yue percaya bahwa itu adalah anaknya dengan Nona Lei yang tidak sah. Jadi dia pun pergi untuk mencari anak itu. Dan hal ini masih teka-teki guys, mengapa keluarga Lei ini dimusnahkan. Tapi menurut Mimin saat keluarga Lei ini hancur, itu juga berpapasan dengan keluarga Chuyun yang dibantai. Dan kita masih belum tahu alasan ibu dan ayahnya Chuyun diculik. Dan kemungkinan kedua hal ini berkaitan ya. Oke, setelah itu, Shin berpindah ke kediaman Nona Qin Yuyan. Di sana ada pelayan yang akan dihukum karena pergi keluar. Dan dua orang yang ingin menghukumnya berkata pelayan itu keluar untuk meminta bantuan. Dan saat itu, datang Chuyun dan menghajar kedua penjaga itu. Dan berkata ingin menemui Nona Qin Yuyan. Dan di sisi lain, terlihat Nona Qin Yuyan sedang dilecehkan oleh pamannya bernama Qin Tianfei. Dan datang anak buahnya memberitahu ada yang membuat keributan, bernama Cheng Lingyun, untuk bertemu dengan Nona Qin Yuyan. Jadi guys, di part ke berapa ya? Oke sebelumnya lah, dijelaskan Nona Qin Yuyan ini disuruh pulang oleh keluarganya yang memberitahu bahwa ayahnya sedang sakit. Dan kemungkinan di sini terjadi masalah internal keluarga. Dan saat ini sepertinya pamannya yang berkuasa guys. Oke, balik ke ceritanya. Pamannya ini menemui Chuyun, namun di sini Chuyun menyamar menjadi Cheng Lingyun dan berkata ingin bertemu Nona Qin Yuyan. Namun, pamannya berkata Nona Qin Yuyan sedang sakit dan tidak bisa bertemu dengan orang lain. Di sini, Chuyun berkata bahwa dia adalah murid dari guru bernama Yueji. Dia adalah dokter yang juga terkenal karena kemampuannya. Dan jika Nona Qin Yuyan ini sakit, dia akan menyembuhkannya. Tapi, pamannya juga kekeh tidak membiarkannya menemui Nona Qin Yuyan dan menyuruh penjaga di sana untuk mengusirnya. Chuyun pun mengetahui ada hal yang disembunyikan dan dia tidak ingin pergi. Lalu pamannya menyuruh para penjaga untuk menghajar Chuyun. 今天若是见不到秦小姐，我绝不离开。Lalu saat King Tianfei ini ingin menghabisinya, datang Nona Qin Yuyan yang melarikan diri dari ruangannya dan berkata bahwa Chuyun yang menyamar jadi Cheng Lian yang ini adalah calon suaminya dan berniat membicarakan hal ini ke ayahnya saat siuman. Mereka pun menemui ayahnya Nona Qin Yuyan dan Nona Qin Yuyan menceritakan tentang penyakit ayahnya dan dia telah memberikan obat-obatan namun tidak berefek sama sekali. Lalu Chuyun pun mengecek kondisi ayahnya Qin Yuyan. Dan di sini dia mengetahui bahwa ayahnya Nona Qin Yuyan itu tidak terkena penyakit, melainkan diracuni. Tapi racunnya ini sulit diidentifikasi dan seakan-akan seperti sebuah penyakit. Namun, Chuyun tidak mengatakan hal itu karena masih ada King Tianfei di sana. Lalu ia berpura-pura mengatakan bahwa belum mengetahui penyakit ini dan mungkin akan memakan waktu untuk mengatasinya. King Tianfei pun berbasa-basi mengizinkan Chuyun untuk tinggal di sini dan dia pun pergi. Setelah itu, Chuyun memberitahu Nona Qin Yuyan bahwa ayahnya ini diracuni dengan racun kuno dan sudah sangat parah, dan itu seakan-akan terkena penyakit. Tapi Chuyun sudah menekan racunnya, dan sementara waktu akan baik-baik saja. Malam harinya, saat Chuyun sedang istirahat di kamarnya, dia diserang oleh suatu monster. Chuyun pun mengejar monster itu dan kemudian menyerangnya.
Di sini Chuyun memberitahu Nona Qin Yuyan untuk segera pergi dari tempat ini. Dan ternyata yang menyerang Chuyun adalah Qin Tianfei. Dan dia ini menyuruh bawahannya untuk mengawasi Chuyun. Di ruangan Nona Qin Yuyan, ayah ini terbangun. Dan saat Chuyun memeriksanya, bawahannya Qin Tianfei ini melihat hal itu dan ingin melaporkan ke Qin Tianfei. Dan saat itu, Chuyun meminta untuk diantarkan mengambil obat-obatan untuk menyembuhkan ayahnya Nona Qin Yuyan. Lalu setelah itu mereka pun pergi dan salah satu penjaga menjaga di sini. Lalu ayahnya Nona Qin Yuyan tertidur lagi dan Nona Qin Yuyan merayu penjaga lainnya yang menjaganya dan memasukkan obat bius di minuman yang diminum penjaga itu, dan penjaga itu pun tertidur. Malamnya, Chuyun kembali lagi, dan penjaga yang bersama Chuyun ini sepertinya melaporkan ke Qin Tianfei, si pamannya Nona Qin Yuyan. Lalu, ia pun mengeluarkan batu reinkarnasi dan ingin membawa Nona Qin Yuyan dan ayahnya pergi diam-diam dari kediaman ini, karena akan bahaya jika masih ada di sini. Jadi, mereka ini dimasukkan ke dalam ruangan batu reinkarnasi. Dan saat Chuyun akan pergi, ada Qin Tianfei menanyakan kabar saudara yang sakit. Di sini dia menghalangi Chuyun untuk pergi. Chuyun pun belak-belakan mengatakan bahwa sudah tahu ayahnya Nona Qin Yuyan diracuni oleh Qin Tianfei. Dan karena Chuyun sudah mengetahui hal itu, Qin Tianfei pun berniat membunuhnya. Lalu, ia pun menyerang Chuyun dengan racun kabut. Walaupun Chuyun terkena racun itu, ia dapat melarikan diri dari sana. Lalu, Qin Tianfei pun buru-buru mengecek ke kamar Nona Qin Yuyan. Dan Nona Qin Yuyan serta ayahnya Nona Qin Yuyan sudah tidak ada di sana. Dia pun geram. Di perjalanan, racun dari Qin Tianfei ini mulai beraksi, dan Chuyun kemudian pingsan. Untungnya, Nona Qin Yuyan keluar dari batu reinkarnasi dan membawa Chuyun ke aula Ling Xiao. Esoknya, Chuyun pun sudah hampir sembuh karena racunnya sudah dinetralkan oleh Nona Qin Yuyan. Walaupun masih ada racunnya, namun Chuyun dapat mengeluarkan sebagian besar kekuatannya. Dan datanglah Luolan memberikan surat tantangan Li Chengxiao. Di sini, Nona Qin Yuyan menyarankan Chuyun untuk tidak ke sana, karena di sana adalah tempat pertarungan hidup dan mati. Dan Chuyun ini belum sembuh sepenuhnya dari racun milik Qin Tianfei. Tapi Li Chengxiao ini sebenarnya adalah pengecut, dan tiba-tiba berani menantang Chuyun. Pastinya ada seseorang yang membantunya, dan Chuyun penasaran siapa orang itu, dan dia pun pergi ke sana. Di tempat itu juga ada Sui Ganyu, dan dia melihat Chuyun, lalu mencoba menghampirinya. Chuyun pun mendatangi Sui Ganyu dan bertanya, apakah sikap yang diberikan Sui Ganyu di hutan berkabut adalah agar ia bisa memasukkan cacing pemakan roh di tubuh Chuyun. Sui Ganyu pun berkata dia memang yang menaruh cacing pemakan roh di saat itu, dan dia ini hanya ingin Chuyun menjadi orang seperti dulu dan hanya mengikutinya Sui Ganyu saja. Dan di sini Chuyun memutuskan hubungan dengan Sui Ganyu lalu pergi. Dan di arena sudah ada Li Chengxiao menunggu. Chuyun pun datang. Li Chengxiao ini mengira saudaranya dibunuh oleh Chuyun dan berniat membalaskan dendamnya. Chuyun sudah mencoba memberitahu bahwa saudara ini mati karena kebodohannya dan dia dimanfaatkan oleh seorang lain. Namun, ia tidak percaya. Li Chengxiao ini menggunakan sebuah senjata bernama Ice Claw. Senjata ini adalah senjata peringkat tinggi, dan sesuai dugaan Chuyun, dia ini mendapatkan bantuan dari seseorang. Lalu, Li Chengxiao ini menyerang Chuyun, dan senjata Ice Claw ini sangatlah kuat. Dan dengan hanya bersentuhan saja, senjata Chuyun langsung membeku. Tapi di sini Chuyun memperingati Li Chengxiao, jika semakin menggunakan senjata itu, nantinya akan berefek ke kondisinya sendiri. Karena energi yang sangat dingin dari senjata itu dapat menyerang tubuh pemiliknya, jika si penggunanya berada di level yang tidak sesuai dengan tingkatan senjata itu. Li Chengxiao ini tak percaya akan hal itu, karena dia sudah meminum pil penambah spiritual untuk menahan hawa dingin senjata itu. Dan benar saja, saat dia menyerang Chuyun, Chuyun ini hanya terdiam, dan Li Chengxiao seketika membeku sendiri.
芒寒暴，Tapi Juyun di sini menyelamatkannya dan menanyakan siapa orang yang memberikan senjata es Claw ini. Di sini, karena Lee Qingxiu diselamatkan oleh Juyun, dia ini memperingati Juyun untuk tidak menyinggung orang-orang itu, karena seluruh kota kerajaan itu dikuasai olehnya. Dan saat dia ingin memberitahu siapa nama orang yang memberikannya, tiba-tiba dia diserang oleh tetua Xiaoting dan kemudian mati. Tetua Xiaoting ini telah diusir dari Aula Ling Xiao karena masalah di part sebelumnya, yang bekerja sama dengan Aula Yunmeng untuk membunuh Juyun. Kedatangannya di sini adalah ingin membalas dendam karena hal itu. Lalu ia pun menyerang Juyun. Saat itu, Sukanyum mencoba membantunya namun dihentikan oleh tuan muda kedua dari Aula Yunmeng karena mereka bukanlah tandingan dari ketua Xiaoting. Perlu diingat ya, kekuatan tetua Xiaoting ini berbeda jauh dengan Juyun. Dia ini sudah berada di peringkat Heaven Spiritual atau di tingkat surga, sedangkan Juyun di tingkat bumi. Oke, yang lupa tingkatannya Mimin taruh di deskripsi, oke? Lalu, ketua Xiaoting ini mengambil senjata Ice Claw dan menggunakan kekuatan penuhnya, karena dia ini tidak seperti Lee Qingxiu yang lemah. Dan di sini, dia mengetahui Juyun sedang terkena racun, sehingga tidak bisa menggunakan kekuatan fullnya, lalu menyerang Juyun. Di sini kekuatan spiritual Juyun dihancurkan olehnya, dan Juyun pun tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu ia pun berniat membunuh Juyun. Oke guys, mungkin sekian dulu di part kali ini ya. Sangat penasaran ya? Oke, nanti kami melanjutkan di part selanjutnya, dan pastinya akan lebih seru lagi. Dan jika kalian suka dengan channel ini, mohon di subscribe, like, dan share, agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.